Kami pernah sampaikan rambu-rambu, dan rambu-rambu ini berlaku setiap saat, bukan di saat pemilihan presiden saat ini. Nanti pemilihan presiden berikutnya pun itu berlaku. Rambu-rambu yang kami sampaikan. Kalau Anda memilih presiden, dia harus memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama, dia baik. Dia baik. Baik di sini seperti apa sih ukuran baik? Ya, tidak harus baiknya seperti Anda, enggak deh. Anda kan banyak sholat duha, tahajud, enggak sampai, enggak perlu itu. Baiknya itu pokoknya apa? Enggak judi, enggak zina, enggak mabuk, sholat 5 waktu, tak, enggak apa-apa, enggak pakai sholat sunat, lumayan. Baiknya itu kelas-kelas begitu aja deh. Baik dia, secara pribadi dia baik. Yang kedua adalah yang di kiri kanannya, yang mengiringinya, yang mengusungnya harus orang-orang baik. Biarpun dia baik, tapi kalau yang mengusungnya tidak baik, maka ketahuilah dia akan kebawa kepada ketidakbaikan. Kenapa? Yang membisikkan inilah yang akan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang untuk negeri ini. Siapa yang mengusung? Ada individu, orang per orang, ada juga partai. Makanya biarpun orang yang baik misalnya, dan kalau mendukung adalah partai yang tidak benar, maka Anda tidak perlu mendukungnya. Jelas. Yang ketiga adalah dia harus baik dengan masyarakat, baik dengan umat. Harus baik dengan umat. Mana baik dengan umat adalah penuh kasih, memihak kepada rakyat kecil, orang fakir, kepada umat secara umum. Nah, kalau 3 ini, kalau dia memenuhi ini, layak Anda melanjutkan ke 4 dan ke-5. Tapi saya ulas yang ketiga ini dulu. Baik tidaknya dia nomor 1 dan baik tidaknya nomor 2, mungkin Anda juga tidak terlalu banyak tahu. Hanya dengar informasi saja dari tim suksesnya, kan begitu. Anda bingung, ini benar enggak? Yang pertama katanya begini, baik. Yang kedua adalah baik. Berarti kan kesimpulannya baik semuanya, kan begitu. Atau menurut sebelahnya, yang nomor 1 dikomentari oleh nomor 2, jelek. Nomor 2 dikomentari nomor 1, jelek. Anda juga pusing, berarti jelek semuanya. Kan pusing. Anggap saja draw sama-sama deh. Karena sama Anda bingung sudah. Mana yang paling baik di antara duanya, Anda bingung. Anggap saja Anda bingung dulu deh. Baru yang kedua, yang ngusung. Yang kelompok 1 ada partai yang baik, tapi ada yang tidak baik, pusing juga Anda. Ada yang tidak baik di situ, ada partai baik. Anda bingung. Yang nomor 2, ada partai baik, juga partai tidak baik. Anda juga bingung. Terus bagaimana ini? Baik, yang ketiga. Sekarang berarti masih draw lagi, sama-sama pusing Anda. Baru yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dengan masyarakat harus baik. Anda juga tidak mengerti. Mungkin Anda yang pertama suka membantu rakyat, yang kedua juga membantu rakyat. Duit siapa ini? Mungkin duitnya sendiri, berarti baik beneran. Kalau tidak, Anda juga tidak tahu. Anda juga bingung sudah. Tinggal yang keempat dan kelima tidak boleh bingung. Pastikan Anda tidak bingung dengan yang keempat dan kelima. 1, 2, 3 Anda masih bingung, bimbang. Tapi yang keempat dan kelima Anda tidak boleh bingung. Wahai para pemirsa dimanapun Anda berada, 1, 2, 3 remeng-remeng. Tapi 1, 2, 3 ini paling tidak menghasilkan tarjeh, menghasilkan di antara keduanya harus Anda kecenderungan kemana? Apakah cenderung ya mungkin nomor 1 lebih baik dari nomor 2, atau nomor 2 lebih baik dari nomor 1? Atau bahasanya nomor 1 tidak, nomor 2 lebih jelek dari nomor 1, atau nomor 1 lebih jelek dari nomor 2 misalnya. Pokoknya ada yang yang lebih tidak jelek atau yang lebih baik, berarti harus Anda tonjolkan. Berarti Anda sudah bisa memilah. Di antara duanya, kecenderungan saya kepada salah satunya. Oke. Setelah Anda cenderung kepada salah satunya, baru Anda melangkah yang keempat. Awas. Melangkah yang keempat ini tidak bisa ditawar kalau ini. Bagaimana yang keempat? Waktu Anda memilih dia, pilihan Anda sesuai dengan informasi yang Anda terima, lalu keyakinan Anda, cenderungan Anda kepada dia, maka ingat yang keempat, kalau Anda memilih dia,
Tolong keluarkan diri anda dari kepentingan pribadi anda. Awas, kalau memilih dia karena kepentingan pribadi, munafik. Maksud kami begini, hai para ustadz, para kiai yang mendengar suara ini, jangan anda pilih dia hanya gara-gara dia menawarkan pembangunan pondok pesantren untuk anda. Awas, jangan. Jangan pilih dia gara-gara dia menjanjikan anda untuk umrah. Awas, itu kepentingan pribadi biarpun katanya ibadah. Biarpun pondok katanya kepentingan umum, tidak. Kalau pondok sudah pondokku, ada ekonya, ada pribadinya. Para ustadz, jangan pilih dia hanya karena anda mengharapkan bantuan pondok pesantren anda. Kalau anda masih maksa memilih dia gara-gara dia membantu anda, maka khawatir anda munafik. Yang senang jabatan, jangan pilih dia karena anda ingin mempertahankan jabatan anda. Atau jangan pilih dia karena anda merindukan tawaran jabatan. Kalau anda milih dia karena tawaran jabatan, maka ketahuilah, khawatir anda munafik. Ini pertanyaan tim sukses ini. Tim sukses, kenapa kau dukung dia? Karena duit atau karena dia baik? Tim sukses, di mana anda berada? Anda punya Tuhan Allah, amanah di hadapan Allah. Kenapa kau jadi tim suksesnya dia? Karena tawaran jabatan? Atau karena uang yang ada inginkan? Atau karena memang dia benar-benar baik? Urusan kita dengan Allah. Anda membohongi manusia boleh, tapi Allah tak bisa dibohongi. Baik. Yang keempat adalah, kalau anda memilih dia, tidak ada kepentingan pribadi. Termasuk kalau ada seorang pebisnis, pengusaha, jangan pilih dia. Jangan pilih dia karena dia telah menjanjikan proyek untuk anda. Kalau anda punya prinsip ini, aman sudah. Setelah itu, yang kelima, sering mengadulah kepada Allah. Hamba Allah, saat ini mohon dengan sangat, di salat tahajud anda, setelah anda melakukan salat malam, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang adil, ya Allah, pemimpin yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Kekuatan dari Allah ini yang sering dilupakan juga oleh kita. Bahkan yang katanya pejuang-pejuang syariah pun hanya teriak saja, menyeru kalimat takbir Allahu Akbar, sallu ala Nabi, tapi tidak pernah memohon di tengah malam. Mau apa? Jangan dianggap Muhammad Al-Fatih berjaya di Konstantinopel itu adalah berjaya di sana dengan teriakan saja. Jangan dianggap Salahuddin Al-Ayyubi berjaya hanya dengan teriakan. Tidak. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya, Muhammad Al-Fatih berjaya adalah dengan mengadu kepada Allah di tengah malam. Mari kita mohon jujur, yang merindukan katanya, baik yang ganti presiden atau tidak ganti presiden. Kalau memang anda menghendaki presiden yang baik, tanyakan diri anda sendiri, pernahkah anda meminta secara khusus di tengah malam kepada Allah? Jangan anda bohong. Yang kuasa siapa sih? Allah. Kenapa anda tidak pernah minta? Anda mengandalkan kecerdasan anda sudah tertipu. Ngadulah kepada Allah setiap malam, bahkan dengan derai air mata. Kalau anda menganggap kepemimpinan adalah penting, kepresiden adalah penting, kita ingin presiden yang soleh, ayo mengadu kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Kemudian setelah itu esok harinya, tanggal berapa itu, 17, anda nyoblos. Bagaimana? Anda menyoblos sesuai dengan pemahaman kriteria yang anda, atau petunjuk dari guru, kau pilih nomor 1 atau kau pilih nomor 2. Oke. Berarti anda sudah punya kecenderungan. Kemudian asalkan waktu anda memilih mencoblos, tidak ada kepentingan dalam pribadi anda, dan waktu anda mencoblos sudah minta kepada Allah, maka setelah anda mencoblos, lah kok keluar presiden Firaun, maka anda tidak dosa. Anda tidak dosa. Kenapa? Yang penting diri hidup. Kalau anda caranya benar. Kalau seandainya, saya hanya berandai-andai, kalau andainya keluar presidennya adalah Firaun atau Namrud, maka anda tidak dosa. Kenapa? Anda sudah benar caranya. Tapi sebaliknya, kalau anda tahu dia tidak pantas, anda pilih. Lalu anda tetap pilih dia hanya karena tawaran pondok pesantren, biarpun pondok pesantrenmu katanya pondok pesantren terbesar, keluar ulama semuanya, maka ketahuilah semua dosa. Keluar ternyata presiden Firaun tadi misalnya, maka ketahuilah semua dosanya akan ditumpangkan kepadamu. Hei kiai dan ustaz, mau kemana? Ayo, takutlah kepada Allah, karena ada kepentingan pribadi tadi.
Maka jangan milih dia karena apa? Kalau saya pilih nanti pondok saya dibangun. Kalau saya pilih nanti saya diumrohin. Kalau saya nanti munafik. Munafik. Dan ini sekarang jangan ditekankan ini. Karena dari model ustaz-ustaz seperti inilah terjadi permusuhan umat ini. Baik. Kemudian kalau seandainya Anda memilih dengan cara yang salah, Anda tahu tidak pantas Anda pilih, kok masih Anda pilih, maka kok ternyata keluar Fir'aun beneran, keluar Fir'aun, maka semua dosa yang dilakukan Anda dapat, naudzubillah. Tapi begitu sebaliknya, niatnya jelek, Anda memilih dia ya karena dia menjanjikan jabatan, ya janjikan jabatan, bisnis, atau pengen bangun pondok pesantren, padahal Anda tahu dia nggak layak. Anda nggak layak gara-gara Anda diberi sesuatu, Anda masih tetap memilih dia. Kemunafikan di dalam hati Anda. Tak taunya Anda pilih, tak taunya setelah Anda pilih, kemudian oleh Allah dijadikan dia kayak Salahuddin Al-Ayyubi, jadi orang soleh. Maka ketahuilah, dia baik, pemerintah baik, Anda yang punya niat jahat, Anda akan jadi penjahat di pemerintah tersebut. Percaya atau tidak? Anda akan jadi penjahatnya. Kenapa? Waktu Anda dekat dengan dia bukan karena Allah. Nanti rebutan kursi segala macam, Anda akan jadi penjahat kalau niat Anda jelek. Maka dari itu, ayo kita tata hati kita. Insya Allah di Indonesia gak ada Firaun. Itu hanya berandai-andai saja saya ngomong Firaun. Kita doa semoga apapun yang dipilihkan oleh Allah adalah yang terbaik untuk rakyat. Kalau dia tidak pantas, semoga jadi pantas. Dia tidak baik, jadi baik. Dia jauh dari Nabi Muhammad, jadi dekat kepada Nabi Muhammad. Itu harapan kita. Kita tidak biasa mengutuk. Itu hanya berandai-andai saja maksudnya. Baik, insya Allah setelah ini aman. Anda tidak punya dosa lagi. Kalau Anda punya ngerti cara milih 5 hal. Orang yang baik, yang ngusung baik, dia baik dengan rakyat. Kalau Anda bisa paham dengan ini, kalau Anda bisa memilih dengan ini, pilih. Kemudian lanjutkan, waktu Anda memilih, tidak ada kepentingan pribadi Anda. Apakah pondok atau masjid, apalagi jabatan. Waduh, serem ini. Yang kelima adalah Anda mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda sudah seperti itu, mengadu kepada Allah, tidak ada kepentingan pribadi, maka Anda selamat. Baik yang keluar adalah seperti Salahuddin Al-Ayyubi atau yang keluar seperti Fir'aun, Anda tidak akan dosa. Anda akan aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Semoga Allah menjauhkan kita daripada cinta kepada dunia, cinta pangkat, menjauhkan kita dari mengikuti hawa nafsu, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah memuliakan kita semuanya, dan menjaga negeri ini dari perpecahan, dan semoga Allah mengirim kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang tulus, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.